Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini pertemuan yang keempat dan yang terakhir dalam tema Tritunggal ya, dalam tema Tritunggal, dan saya bagian akhir bagian penutup mau menyampaikan kepada kita beberapa hal praktis terkait dari 4 kali pertemuan ini ya. Jadi Pak Pendeta Robson sudah menyampaikannya dengan baik kepada kita, dan kita pun sudah banyak menerima hal-hal yang hal baru, kalau boleh kita katakan baru, atau memperdalam lagi, dan tentu semuanya untuk meneguhkan iman kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mulai dengan satu pertanyaan begini mengenai soal Allah Tritunggal, atau saya buat judulnya di sini, keindahan Allahnya orang Kristen. Ya, keindahan Allahnya orang Kristen, itu saya buat judulnya, saudaraku. Saya mulai dengan satu pertanyaan, apa yang paling penting dalam hidup kekristenan kita? Hal terpenting dalam hidup kekristenan itu apa? Kan itu. Ini kita jawab kan? Jawabannya adalah nggak ada yang lain. Inilah yang terpenting, yaitu mengenal Allah. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa mengenal Allah yang terpenting? Karena Alkitab menjawabnya kepada kita bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Dialah sang pencipta. Semua menjadi ada kan karena dia yang mencipta, makanya ada. Kalau enggak ada semua. Kita ada karena Tuhan yang cipta. Jadi keberadaan kita ada karena diciptakan Tuhan. Oleh karena itu maka ya tujuan hidup kita harus Tuhan yang menciptakan kita. Bayangin kalau kita salah mengenal Allahnya, loh tujuan kita udah salah. Makanya mengenal Allah itu yang paling penting dalam hidup ini, saudaraku. Mengapa mengenal Allah itu penting? Yang kedua, kalau tadi karena Allah itu sumber, yang kedua adalah bahwa mengenal Allah itu ya hidup kekal itu sendiri. Itu di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengapa mengenal Allah menjadi hal yang paling penting dalam kekristenan kita? Ya karena mengenal Allah itu adalah hidup yang kekal itu. Maksudnya apa di situ? Menikmati Tuhan, menikmati Allah dalam keintiman selama-lamanya. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu bicara hidup kekal, pengenalan akan Tuhan. Mengapa? Yang terpenting itu mengenal Allah, saya katakan tadi. Yang ketiga, karena mengelalui pengenalan akan Allah, lahirlah kasih. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak memiliki kasih. Karena Allah itu kasih. Ya tak? Dengan kita makin mengenal Allah, dengan seseorang mengenal Allah, akan lahirlah ketundukan kepada Tuhan. Akan lahirlah pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah. Misalnya Filipi pasal 3 ayat 8 ya. Filipi pasal 3 ayat 8 boleh ditampilkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca lagi bersama-sama. Dikatakan begini. Kepotongnya. Apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Akhirnya dia melepaskan semua, jadi menganggap sampah, membuat dia berani tunduk sama Tuhan. Orang yang bisa tunduk mengasihi Tuhan karena mengenal Allah. Jadi betapa pentingnya mengenal Allah itu. Kalau boleh saya tambahkan satu lagi, kenapa mengenal Allah menjadi hal yang terpenting? Karena Hosea 4 ayatnya yang ke-6, bunyinya ada yang ingat? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuh bayangin, hidup kita liar kalau nggak mengenal Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu yang terpenting itu adalah mengenal Allah. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai kita salah mengenal Allah. Allah yang benar kata Alkitab itu apa? Tadi udah disampaikan Pak Pendeta Robson dengan tegas. Allah yang benar itu adalah Allah Tritunggal. Itu yang dikatakan Alkitab. Yang walaupun istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tapi Alkitab kita menyaksikan 3 pribadi itu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu jelas. 3 pribadi, 1 hakikat, sederajat, setara, koeksis. Satu lagi apa? Kok apa lagi? Kok budi? Kok eternal kan? Iya. Koeksis itu sama-sama berada. Tanpa ada yang mengadakan.
Allah kita kan dia yang membuat ada semua, yang mengadakan semua. Tapi dia tidak diadakan karena memang dia, ya memang. Apa itu istilahnya itu? Apa istilahnya? Ya sang ada. Ada satu lagi istilahnya dalam bahasa Inggris itu. Lupa deh ya udah. Nggak usah dipaksa, ingat lagi ya. Nanti pecah juga. Ingatnya. Iya, jadi koeternal Allah Tritunggal. Sama-sama kekal. Sama-sama kekal. Nah, saudaraku, jadi jangan sampai salah kita. Coba 1 Yohanes 5, ya, ayatnya yang ke-20. Itulah sebabnya, supaya kita bisa mengenal Allah yang benar itu, dia sendiri yang memberitahu sama kita. Allah yang benar itu, catatan Alkitab adalah Allah Tritunggal, supaya kita mengerti gimana caranya. Dia sendiri yang mengajar kita. Bagaimana caranya? Kita baca ayat ini, 1, 2 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah yang benar itu ya dia sendiri yang datang dari sorga, saudaraku. Putra tunggalnya Yesus Kristus datang. Diutus supaya kita bisa mengenal, diberikan pengertian kepada kita. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa paham juga Allah Tritunggal. Gitu. Nah, seperti apa Allah Tritunggal? Bagaimana Allah Tritunggal itu? Penjelasannya 3 sesi. Tadi tambah setengah, 3,5 sesi. Pak Pendeta Robson sudah menyampaikan. Saudara bisa dengar lagi di YouTube kita. Igrea Jakarta nama YouTube-nya. Saya bagian yang closing menyampaikan hal-hal yang praktis, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, jadi hal terpenting mengenal Allah. Mengapa? Tadi sudah. Lalu siapa Allah yang benar itu? Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat sekarang keagungan daripada Allah Tritunggal itu. The beauty, keindahan, the beauty of God Trinity. Tadi kan kata Pendeta Robson kan pakai bahasa Inggris dikit-dikit. Nah, jadi the beauty. The beauty of God, the beauty of the Trinity. Coba kita mulai dulu dari Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Ya, habis itu nanti Jel boleh kalau ada AYT, terjemahan bahasa Indonesia AYT, Alkitab yang terbuka. Nanti cari aja di Google dapat tuh. Coba tapi tampilkan ini dulu ya. Tampilkan ini dulu. Kita baca 1, 2 ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menyaksikan, to behold, kemurahan itu. Coba dalam terjemahan ayat dapat belum? Oh, belum, nggak apa-apa. Dapat ya? Coba apa katanya di situ, saudaraku? Habis itu King James kita lihat. Belum dapat? Kalau belum dapat saya ngomong. Itu maksudnya. Ya, jadi keindahan Tuhan, Noam Yahweh, Noam Yahweh bahasa Ibraninya. Kalau AYT Alkitab yang terbuka, saudaraku, mengatakan di situ adalah memandang keindahan Tuhan. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan memandang keindahan Tuhan. Kalau King James-nya, to behold the beauty of the Lord. To behold. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, memandang keindahan Tuhan, memandang keindahan Allah Tritunggal itu. Semakin kita memandang dia, boleh, tadi mana brother? Oh, ke toilet tuh? Oke. Saya mau nyanyi satu lagu yang lagu wajib gitu tuh loh. Dalam mulanya ku serukan. Ingat lagunya? Cerita agung penebusannya. Oh, tapi yang bait 3 yang lebih tepat. Ku kan memandang sang penyelamat, hidup baginya harapanku. Sekarang selamanya dialah tenang, dalam Injil Kristus aku teguh. Iman kita akan semakin bertumbuh ketika kita terus memandang kepada Dia. Memandang keindahan Tuhan itu. Tanpa kita bertumbuh dalam memandang kepada keindahan Tuhan, sulit untuk berubah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Kalau keindahan Tuhan tidak menguasai kita, maka keindahan dunia yang menguasai kita. Seperti lagu lama, keindahanmu memudarkan dunia.
Jadi bagaimana caranya agar keindahan dunia pudar? Cuman satu caranya, bertumbuhlah dalam keindahan Tuhan. Iya, kunci apa coba brother? Kunci G coba. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Lagu yang satu lagi tadi kunci D, yang Injil itu. Coba ditampilkan Jel, ayat 3-nya, bagian refnya. Bait 3, ku kan memandang. Bait 3 bagian ref. Ku kan memandang Sang Penyelamat, hidup baginya harapanku. Sekarang selamanya Dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Belum dapat ya? Ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Kalaupun nggak dapat, nggak jadi kurang iman kita, jadi tenang aja. Kalau dapat pun dia, nggak jadi bertambah juga iman kita. Uji Tuhan, jadi semua relax aja, santai aja. Nah, saudaraku, untuk memahami keindahan Allah Tritunggal ini, pertama-tama ada dua kata yang mau kita angkat. Tadi sudah diangkat juga oleh Pak Pendeta Robson ya, dua kata. Yang pertama, kasih, ya kan? Yang kedua, perikoresis. Ya, peri ini istilah klasik dari bapak-bapak gereja nih. Perikoresis. Yang pertama kasih, ya, lembaran berikutnya. Kita lihat kasih 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 tadi sudah dibaca ya, yaitu kasih. Dikatakan di situ bahwa Allah itu kasih. Ini kita lihat keindahan Allah Tritunggal dari kata pertama, kasih, bahwa Allah itu adalah kasih. Saya refresh lagi, tadi sudah disampaikan, tapi biar makin segar kita. Kasih, kasih itu butuh objek, butuh subjek, ya kan? Subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi. Jadi kalau ada satu orang, dia mesti ada satu orang lagi. Supaya kasih itu bisa dinyatakan. Kalau dia mau mengasihi, nah gitu. Dia sang penerima kasih. Kalau ini mau mengasihi, dia butuh objek yang lain. Jadi ketika Alkitab berkata Allah itu kasih, sesungguhnya itu sedang menegaskan bahwa Allah itu sejak kekal tidak mungkin hanya satu pribadi. Kalau cuma satu pribadi, hanya Bapa saja misalnya, lalu dia mau menyatakan kasihnya kemana? Halo diriku, hey, ego banget. Halo, dia mengasihi diri sendiri. Jadi paling tidak ada dua pribadi kalau bicara kasih, betul kan? Tapi Alkitab mencatat ada 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Allah itu dari sejak kekal saling mengasihi, saling berpartisipasi. Nah, saudaraku, ya, Allah itu tidak hidup dalam kesendirian, tetapi dalam relasi kasih yang kekal. Jadi ingat itu, ini poinnya itu. Allah kita dari kekal nggak pernah sendiri, nggak pernah. Jadi Allah itu sudah bahagia pada dirinya sendiri. Kalaupun dia menciptakan kita manusia bukan karena kurang bahagia dia. Tidak, dia sudah bahagia dalam relasi kekal. Allah Tritunggal itu sudah bahagia. Tapi kenapa diciptakannya kita? Karena dia mau berbagi kebahagiaan. Dia mau ekspankan kebahagiaannya kepada dunia yang terlihat seperti kita ini. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Fakta Alkitab bahwa Allah kita jamak pribadinya banyak ayat-ayatnya, Bapak Ibu sudah mendengarkan itu. Allah adalah kasih dan Allah itu kekal. Jadi bolehlah kita berkata dari kasih, oleh kasih, dan kepada kasih. Gak ada sih ayatnya kayak gitu ya. Yang ada from faith to faith, from grace to grace, sekarang from love to love. Jadi dari Allah. Kalau ada di Roma 11 ayat 36, dari dia, oleh dia, kepada dia. Karena dia Tuhan adalah kasih, maka dari kasih, oleh kasih, dan kembali kasih. Jadi seluruh hidup Allah Tritunggal itu
Ada seorang teolog berkata begini, tapi ada, ya nggak apa-apa lah, nggak usah sebutkan soal perdebatannya. Mereka membuat istilah gini. Jadi Allah Tritunggal dalam relasinya itu ada satu tarian kasih dari Allah Tritunggal. Karena kasih nggak pernah berdiam. Jadi kasih selalu menari, menunjukkan keindahan tariannya kepada satu sama lain. Jadi tarian kasih kata para teolog itu saya baca, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi demikianlah Allah Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus saling berpartisipasi dalam relasi kasih tanpa, nih perhatikan nih, tanpa mengambil keuntungan. Jadi waktu dia saling mengasihi tanpa pernah berpikir ngambil keuntungan. Aku kasih engkau karena aku mendapat untung dari kau. Kalau enggak, nehi, kata orang India. Itu bukan kasih namanya. Jadi ketika mau mengasihi enggak pernah dalam pikiran Bapa atau dalam pikiran anak atau dalam pikiran Roh Kudus mau ambil keuntungan. Itu kasih yang diperagakan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Itu yang pertama, kasih. Yang kedua perikoresis. Yang kedua perikoresis. Tadi kan kita bilang ada dua kata kan untuk kita memulai melihat keindahan Allah Tritunggal ini. Perikoresis. Ini bahasa Yunani dari peri dan korein. Ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, apa arti perikoresis ini? Sekali lagi, ya saya sekedar sebutkan aja ya, nanti bisa dicari. Jadi penggagas-penggagas ini teolog klasik ya, seperti ada namanya Gregorius Nazianzus, satu lagi Yohanes dari Damaskus. Nah, mereka itu teolog-teolog klasik lah kita bilangnya, atau bapak-bapak gereja saudaraku, yang mengangkat perikoresis ini. Kenapa? Karena hari juga banyak menyerang Allah Tritunggal yang mengartikannya Allah itu tiga. Enggak, Allah Tritunggal bukan Allah tiga. Makanya mereka mengambil kata ini untuk menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu bukan tiga. Bukan tiga. Nah, apa arti perikoresis? Artinya adalah satu, saling beredar atau saling memberi jalan, kata Jurgen Moltmann. Saling meresapi, saling menampung, saling berdiam di dalam. Saya ulangin ya, perikoresis itu saling berdiam di dalam, saling menampung, saling meresapi gitu. Jadi waktu saling meresapi, saling menampung, saling berdiam tanpa menghilangkan identitasnya. Tanpa tercampur. Kalau kopi sama susu dicampur, gimana mengurainya? Kayaknya nggak kelihatan lagi mana susu, mana udah lain warnanya kan? Nah, kulit hitam sama kulit putih digabung jadi kopi susu. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Alkitab menggambarkan perikoresis. Ada banyak ayatnya, tapi kita baca dulu Yohanes 14 ayat 10 dan 11 ini. Ayat 10 dan 11 kita baca ya. Nanti setelah dua ini baru coba kita lihat hal praktisnya bagi kita. 1, 2 ya. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saling berdiam toh? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11 hampir sama juga bunyinya. Nah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini perikoresis. Teksnya dalam Alkitab. Jadi saling mendiami, saling berdiam, saling menampung, saling meresapi. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Ya. Roma 8, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Nah, maksudnya di sini apa? Bicara soal koresis. Maksudnya adalah bahwa di situ Roh Kudus disebut ya sekaligus Roh Allah dan Roh Kristus.
Menunjuk bahwa Roh Kudus tidak terpisah dari Bapa dan Anak, melainkan saling mendiami dan melingkupi keduanya. Agak jelimet juga dia itu. Gimana itu? Bisa saling mendiami tapi tak terpisah, tapi tak tercampur gitu. Tak kehilangan masing-masing identitasnya. Ya, didengarkan aja dulu. Nah, coba saya kutip nih beberapa pandangan teolog ya. Beberapa pandangan teolog. Soal Pericoresis bilang gini, setiap pribadi Allah Tritunggal saling mendiami, saling meresapi. Kesatuan ini tidak meniadakan identitas pribadi, melainkan kesatuan yang dinamis dan intim dalam kasih. Kalau kayak tadi kan, kopi sama susu kental, begitu digabung, hilang kopinya kan? Jadinya apa itu? Kopi susu kan? Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka saling berdiam ketiganya, saling mengisi ketiga-tiganya. Bapa mengisi anak, anak mengisi Bapa, Roh Kudus mengisi. Saling mengisi semuanya, tapi nggak ada nama istilah lain. Nggak ada. Jadi misalnya, maaf ya Tuhan, hanya istilah. Misalnya Bayero, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nggak jadi begitu. Kayak tadi kan, kopi sama susu kental, dicampur, diaduk, hilang kopinya, hilang susunya. Mana susunya, mana kopinya? Nah, kalau percampuran ini, dia tetap tidak menciptakan yang baru, tidak menciptakan identitas baru. Itu dia yang dimaksud dengan Pericoresis, saudaraku. Jadi luar biasa sekali penyatuan itu, ya. Nah, saya bacakan lagi. Nama teolog ini Kevin DeYoung. Ada yang tahu Kevin DeYoung? Itu yang jual bakmi di sebelah. Oh, enggak. Kevin DeYoung bilang gini, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling berdiam sedemikian rupa, sehingga ketiga pribadi itu selalu dan selama-lamanya bersama, dan di dalam satu sama lain, tak pernah bercampur atau bingung. Begitu mereka bercampur gak kebingungan, enggak. Tetap mereka bisa berkarya bersama. Ya, Kevin DeYoung melanjutkan lagi, dia bilang begini, hanya dengan menegaskan saling berdiamnya setiap pribadi di dalam pribadi lainnya, kita dapat menyembah Allah Tritunggal kita sebagai benar-benar tiga dan benar-benar satu. Kalau enggak, kita gagal menyembah Allah Tritunggal karena kita pisah-pisah, karena mereka tuh saling berdiam. Itulah sebabnya dengan kata lain, kita tidak dapat melihat Allah tanpa sekaligus melihat ketiga pribadinya. Nah bisa, Yesus, lalu Bapa, Roh Kudus hilang, enggak. Karena mereka Pericoresis saling berdiam, jadi kita enggak bisa melihat Allah tanpa melihat ketiga-tiganya. Jadi selalu bersama dia. Selalu bersama. Enggak ada, ini jatahnya Roh Kudus bekerja. Ini jatahnya Bapa dulu bekerja. Roh Kudus istirahat dulu ya. Yesus istirahat dulu ya. Enggak pernah ada begitu. Selalu bersama. Makanya kita tidak bisa melihat Allah tanpa melihat ketiganya. Itu kata siapa tadi? Kevin DeYoung. Biar sedikit kayak di buku tulisan skripsi, Kevin DeYoung itu mengutip dari Gerald Bray. Agustinus bilang gini, Agustinus nih, tadi yang dapat perjumpaan dengan Tuhan dia, yang gali-gali pantai tadi kan, yang dia pikir dia bisa menjelaskan Allah Tritunggal. Agustinus bilang gini, Pericoresis itu adalah masing-masing pribadi Allah itu ada di dalam yang lain. Dan semua ada di dalam masing-masing. Dan masing-masing di dalam semua. Dan semua adalah satu. Gitu. Jadi masing-masing saling mendiami gitu. Tapi mereka satu, bukan tiga. Tapi satu, hakikatnya sama-sama Allah. Nah, istilah Pericoresis ini ya sebelumnya digunakan bukan untuk Allah Tritunggal, bukan untuk menjelaskan Allah Tritunggal pertama-tama, tapi menjelaskan soal dui natur Kristus. Yesus adalah Allah sepenuhnya, Yesus adalah manusia sepenuhnya. Ini kan membingungkan. Nah, dengan istilah Pericoresis ini, itulah yang saya katakan tadi dari Gregorius, dari Nazianzus. Nah, ini saya kutip ya, saya mengutip juga nih. Itu dikutip oleh siapa? Joas Adi Prasetya. Dia bilang gini, istilah Pericoresis ini sebelumnya digunakan untuk menjelaskan dua natur Kristus, yaitu natur manusiawi dan natur ilahi disatukan, saling menembus namun tidak bercampur. Coba, waktu Yesus ada di bumi, coba kita melihat satu sosok tubuh aja kan,
Bukan dua kan? Bukan dua kepala kan? Satu, tapi dia donatur. Jadi dia saling satu, tapi dia tidak bercampur, tidak jadi ada yang lain namanya. Nggak ada. Menciptakan kita jadi kopi susu namanya. Nggak ada. Nggak ada nama lain. Jadi untuk menjelaskan itu, natur manusia sepenuhnya memberi ruang bagi natur ilahi yang yang dengannya disatukan tanpa kebingungan. Memang agak bahasanya itu kaku sekali memang. Nggak apa-apa, tapi saya coba terus bacakan aja, kan ada YouTube-nya kan, nanti dengar lagi maksudnya apa sih gitu. Ya, nanti kalau saya nggak bacakan ini nanti kurang berdasar saya untuk membuat aplikasinya. Ya dong, mesti ada dulu suatu penjelasannya, baru kita bisa buat aplikasi. Kalau nggak bagaimana bikin aplikasi? Penjelasannya pun nggak ada gitu. Nah, jadi dari kasih dan perikoresis ini yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat Bapak Ibu, kita bisa simpulkan berarti Allah kita itu adalah Allah persekutuan. Allah kita Allah persekutuan, Allah kita itu komunitas, Allah kita itu keluarga. Gitu loh. Jadi dari sejak dulu Allah kita itu memimpin dunia ini, nggak pernah ada satu orang yang berkuasa. Lalu dia mengatur, kau sini enggak. Komunitas yang memimpin, memelihara, mengelola dunia ini. Karena Allah kita Allah persekutuan. Melalui kasih dan perikoresis tadi kita bisa simpulkan seperti itu. Allah adalah keberadaan dalam persekutuan. Bapa, Putra, Roh Kudus itu hidup dalam satu komunitas. Saling menghormati, saling mengasihi, saling memuliakan pribadi. Di dalam kekekalan itu. Dan kasih itu bukan kasih yang berpusat pada diri sendiri, melainkan kasih yang memberi, kasih yang menerima, dan kasih yang bersama-sama berkarya, mencipta dan menebus. Dan Allah Tritunggal itulah komunitas yang sempurna, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, berarti kita bisa ambil implikasinya. Kalau Allah kita adalah Allah persekutuan, maka Allah Tritunggal yaitu Allah persekutuan ini model bagi relasi kita. Kalau saudara di gereja kita, keluarga kita itu kan komunitas kan? Nah, dalam komunitas kita, supaya komunitas kita berjalan dengan baik, belajarlah dari Allah Tritunggal. Jangan dari tempat yang lain. Allah Tritunggal lah model bagi relasi manusia. Allah Tritunggal menjadi teladan sempurna dalam hubungan-hubungan kita, dalam pernikahan, keluarga, persahabatan, maupun gereja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kasih yang saling memberi ini, yang terlihat dalam pribadi Allah Tritunggal, memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan tanpa meniadakan keunikan pribadi masing-masing. Artinya apa? Kita saling menghormati. Makanya di gereja, di tempat kami melayani ini, saudaraku, sering saya ingatkan, tidak boleh ada yang menonjol. Karena Allah Tritunggal itu nggak ada yang menonjol di situ. Semuanya sama. Tadi sudah dijelaskan soal kerendahan hati kan? Yesus, dia adalah Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allahnya itu sebagai milik yang harus. Kenapa dia tidak mau mempertahankannya? Karena kasihnya. Karena kasihnya rela loh dia merendahkan dirinya. Karena kasihnya kepada saudara dan saya loh dia rela merendahkan dirinya. Bukankah itu indah? Jadi ketika di rumah, di pekerjaan, saudara karena kasih Kristus, saudara merendahkan diri saudara, mau melayani orang. Jadi saudaraku tidak heran ya, tidak satu hal yang heran, ada pemimpin, dia bisa merendahkan hatinya. Mungkin satu kali ya, dia lihat lagi kewalahan anak buah, lah diambil air putih, ini minum. Itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Memang sudah seharusnya begitu anak Tuhan. Betul nggak? Suami istri saling melayani gitu loh. Itu bukan suatu hal yang aneh harusnya. Yang aneh itu kalau tidak ada kasihnya. Itu yang menjadi aneh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau bangun satu komunitas, kita orang Batak ada arisan margala. Supaya arisan itu bisa berjalan dengan baik, harus belajar dari Allah Tritunggal. Komunitas gereja kita ini, you and me menjadi us, kau dan aku menjadi kita, itu komunitas. Belajar dari mana? Dari Allah Tritunggal, nggak ada yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu implikasinya. Itu implikasinya bagi kita.
Dalam keluarga, keluarga itu adalah gambar kecil dari Allah Tritunggal. Maksudnya apa? Keluarga diciptakan untuk mencerminkan keindahan Allah Tritunggal. Orang bisa jadi paham nanti apa itu Allah Tritunggal melihat keluarga kita. Orang jadi bertanya, kita jadi bisa jelaskan kepada mereka. Kok bisa luar biasa ya? Memang inilah cerminan Allah Tritunggal itu. Yang saling mengasihi, saling mendiami, tanpa mencari keuntungan. Di dunia ini ada berapa banyak komunitas. Komunitas sepeda, komunitas ini. Tapi di dalamnya ternyata apa? Mencari keuntungan. Keuntungan apa yang ku dapat kalau aku join di komunitas ini? Itu bukan ajaran Allah Tritunggal. Karena kasih itu, dalam kasih, dia tidak pernah orientasi dirinya. Orientasinya adalah orang lain. Dia bagaimana melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihnya itu. Dia gak pernah mikir, apa untungnya nanti ku dapat ya? Ya, ternyata rugi. Contoh, saya pernah dulu ngajak orang, yuk ke gereja. Tahu gak apa katanya? Ah, gak dapat uang dari gereja katanya. Keluar uang iya, ngasih persembahan, ngasih perpuluhan. Loh. Nah ini, karena apa? Dia gak paham Allah Tritunggal. Gak paham Allah Tritunggal. Allah dari sejak kekal, sekali lagi ya, dia tidak pernah memimpin negeri ini. Memimpin dunia ini, saudaraku. Memelihara dunia ini sendiri, selalu komunitas. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Alkitab gak pernah mengajar ada satu pemimpin tertinggi. Jadi kalau orang memahami ada satu pemimpin tertinggi, itu bisa memberikan implikasi kepadanya nanti. Dia menjadi orang yang otoriter. Karena apa? Dia pahami Allahnya kayak gitu. Yang ngatur-ngatur. Tapi kalau Allah Tritunggal, komunitas. Selalu bersama. Melakukan bersama. Berdiskusi bersama. Mengalir bersama. Gak ada yang menonjol. Boleh tepuk tangan saudaraku? Puji Tuhan. Ya. Jadi relasi suami istri dalam pernikahan itulah cerminan pertama dari relasi kasih dalam Allah Tritunggal. Wow banget ya. Saya sendiri waktu baca yang saya ketik ini sendiri pun, luar biasa ya gitu. Kalau sama-sama kita bisa terapkan saudaraku dalam komunitas kita. Suami dalam keluarga ya, suami, istri, anak bukan entitas yang terpisah, melainkan satu komunitas kasih yang saling meresapi. Jadi masing-masing di rumah kita harus menciptakan ruang yang aman. Pak, Bu, coba anak kita nyaman gak di rumah? Suami-suami, coba nyaman gak di rumah? Udah selesai nih sih, jam kerja jam 7 udah selesai. Tapi malas pulang ke rumah. Pulang sampai rumah jam 12. Kalau rumahnya bukan satu ruang yang aman dan nyaman. Ini harus menjadi koreksi bagi kita semua. Berapa banyak suami-suami habis kerja gak mau langsung pulang. Kenapa? Neraka di rumah. Karena istrinya tidak menciptakan ruang yang aman. Atau memang suaminya brengsek juga. Dia gak mau juga membuat ruang yang aman. Memang dia mau menciptakan ruang aman di luar sendiri. Jadi masing-masing mau ngoreksi. Bayangin kalau masing-masing menciptakan ruang yang aman. Istri mengasihi suami. Suami mengasihi istri. Istri dan suami saling menerima semuanya. Mereka saling berdiam. Tapi tanpa kehilangan identitas. Tetap di dalamnya ada saling menghargai pribadi lepas pribadi. Itu yang diajarkan Allah Tritunggal. Bayangkan betapa bahagianya kehidupan kita. Di rumah itu gak ada yang mendominasi. Gak ada yang mau menonjol. Ada pernah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Ngeri-Ngeri Sedap? Boleh angkat tangan? Film Ngeri-Ngeri Sedap dulu? Udah lama itu ya. Itu kebetulan kan ceritanya dalam konteks budaya Batak ya. Waktu ku tonton itu, pas banget budaya Batak ya. Udah besar-besar anaknya kan? Udah mulai berontak anaknya tuh pas besar-besar. Ada kuliah, ada yang praktek kuliah gitu. Lalu bapaknya bilang gini ketika kesel bapaknya. Kalian ini, Bapak tengok, sudah mulai melawan ya. Ada yang ingat apa jawaban anaknya? Bukan sudah mulai melawan Pak, dari dulu udah melawan kami, cuman belum ada kekuatan. Itu jawabannya. Kan banyak anak-anak karena gak berdaya, balik lagi berontak itu. Kenapa? Ternyata rumah bukan satu tempat yang nyaman baginya. Bukan satu ruang yang aman. Kenapa? Kasih tadi itu loh. Allah Tritunggal itu kasih. Bayangkan kalau masing-masing kita seperti itu.
Saling menghidupi di rumah. Masing-masing menjadi saluran kasih, bukan beban bagi yang lain. Itu sebabnya di gereja kita ini ya. Ya, saya bilang di gereja kami gitulah saudaraku ya. Nih, igrea nih, mulai dari rumah. Bisa ditampilkan nggak? Coba yang ada gambar rumahnya aja. Ah ini, yang ada gambar rumah. Ada gambar rumahnya aja coba. Ini saudaraku. Itulah sebabnya, terus. Ah ini. Ini menjadi motto yang kami bangun, saudaraku. Jadi dimulai dari Tritunggal, Trinitas. Gereja ini dimulai dari pengajaran Tritunggal. Makanya seminar kita pertama-tama kita buat dari Tritunggal. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal Allah kita, bagaimana kita melangkah? Allah itu Tritunggal, Allah itu keluarga. Jadi sebenarnya Tuhan yang memulai keluarga, rumah itu. Allah Tritunggal itu adalah ya rumah itu. Di mana di sana hanya penyembahan kepadanya, saudaraku, ini kasih Tuhan. Lalu ia menciptakan rumah di bumi, Adam dan Hawa sebagai gambar dan rupanya. Allah Tritunggal 3 tapi 1, manusia juga 2 tapi 1, jamak tapi 1, jamak tapi tunggal. Manusia kan tunggal tapi jamak kan? Manusia tunggal, laki-laki, perempuan, jamak. Jadi manusia itu bukan cuma perempuan ya, bukan cuma laki-laki, tapi harus laki-laki perempuan. Itulah manusia yang Tuhan ciptakan. Ya kan? Jadi Allah Tritunggal pun gitu. Jamak tapi tunggal, tunggal tapi jamak. Diciptakannya rumah. Lalu manusia memilih keluar dari rumah. Mau membangun kebahagiaan sendiri. Makanya kita bikin salib itu. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia yang sudah membuat rumahnya sendiri, dia coba cari rumahnya sendiri, dia pikir dia bahagia dengan rumahnya, ternyata enggak. Rumah yang dia bangun itu membawa dia ke neraka. Padahal Tuhan sudah ciptakan rumah baginya, satu kebahagiaan. Yang mana Allah Tritunggal itu adalah keluarga, rumah itu. Ya Tuhan mau membangun itu di dunia. Tapi manusia mau bangun rumah sendiri, dia memberontak sama Tuhan. Dia pikir rumahnya bikin dia bahagia. Enggak, malah makin menuju ke neraka. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Makanya kami bikin salib. Tuhan Yesus datang dari sorga untuk apa? Untuk mengembalikan kita masuk rumah. Itu dari Allah Tritunggal loh. Ini semua dari konsep dari Allah Tritunggal yang direnungkan, dicoba dihidupi. Iya. Cuman saya untuk buka ayat-ayat pandangan-pandangan, nah, Pak Pendeta Robson lebih dari saya untuk itu. Masing-masing punya bidang. Makanya saya serahkan sama dia aja. Tapi untuk merenung-renungkan makin dalam gitu kan, untuk bikin-bikin dalam, oh Tuhan, aku lebih lah dari dia. Ya di samping umur, semua dong ya dong. Setuju dong. Nah begitu digabungkan, kan itu yang diajarkan Allah Tritunggal. Nggak ada yang menonjol, masing-masing semua bergerak pada bidangnya. Kalaupun dia lebih jago, kenapa saya jadi kecil hati misalnya? Ya kenapa? Kalau saya jadi kecil hati, udah gagal saya menghayati Allah Tritunggal. Allah Tritunggal saling mendiami, saling mengasihi. Dia tidak pernah berorientasi pada diri sendiri. Kasih itu memberi, menerima satu sama lain. Lalu berkarya bersama, itulah Tritunggal. Saling mengasihi, saling menerima dalam kesatuan itu, lalu berkarya bersama. Itu Tritunggal. Itu Tritunggal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Halo. Nah di gereja kita masing-masing, terapkanlah itu. Pasti kita bahagia. Karena bahagia kita itu hanya pada Allah kita itu, saudaraku. Di komunitas gereja kita, aduh, di gereja pun kadang-kadang saling sikur lah, saling pengen tampil lah. Ya, nanti salah sedikit, aduh. Adalah yang WL karena tersinggung pulang lah. Mudah-mudahan Bu Grace gak pernah gitu. Ada WL gitu, tersinggung pulang dia. Jadi terpaksa yang lain, yang maju. Iya. Puji Tuhannya, saya gak tahu kisah itu. Udah sekian bulan baru saya tahu. Kalau sempat saya tahu itu dari awal, gak apa-apa juga. Ya paling saya cuma, kok bisa gitu ya? Itulah kesombongan kita manusia ini. Karena dia pikir ibadah itu berjalan dengan baik karena mantapnya diri kita. Nanti waktu kita, ini waktu kita ya, saya coba acak aja. Nanti waktu kita belajar tentang doa yang terkait dengan Allah Tritunggal itu, salah satu manfaatnya adalah kita itu sadar bahwa kita nggak merasa ya bergantung kepada diri kita sendiri. Karena bicara doa itu adalah berdoa kepada Bapa
melalui anak, oleh kuasa Roh Kudus. Tritunggal. Makanya Yesus mengajarkan kita, berdoalah kepada siapa? Bapa. Mintalah kepadanya, tapi dalam namaku. Itu bicara doa. Dengan paham ini, kita akan sadar, semuanya bukan tentang diriku. Jadi waktu berdoa, kita pun jadi tunduk rendah hati. Kenapa? Aku minta kepada Bapa. Ku akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi oleh kuasa Roh Kudus. Efesus pasal 2 ayat 18. Boleh tampilkan langsung ayatnya dah. Nah, karena saya intip waktu dulu. Karena lumayan panjang lagi memang ternyata. Jadi saya diskon lah waktunya. Ini dia. Karena oleh dia kita kedua pihak. Ini kalau kita baca konteksnya ini kedua pihak adalah gini ya. Orang yang jauh dan orang dekat. Itu konteksnya di dalam dalam Efesus pasal 2 ini. Nanti saudara baca ya. Pihak yang jauh, pihak yang dekat. Siapa pihak yang jauh? Pihak yang jauh kita, non-Yahudi. Pihak dekat siapa? Yahudi. Jadi di dalam dia, di dalam Kristus, kita baik Yahudi maupun non-Yahudi. Artinya tidak ada suku, tidak dibatasi oleh tembok suku. Gak ada. Semua kita karena Kristus, oleh Kristus, kita dalam satu roh. Roh Kudus kan? Beroleh jalan masuk kepada siapa? Jadi untuk sampai kepada Bapa oleh dia. Diterapkan oleh Roh Kudus. Ini konteks doa sebenarnya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, masuk kita kembali ke gereja tadi. Kiranya gereja kita pun menjadi satu komunitas saling ya. Gereja kita masing-masing di mana saudara bergereja ya. Gereja kita menjadi ruang bersama. Kita bisa bertumbuh bersama, bukan ruang kompetisi. Ya, bukan ruang kompetisi atau mau coba dominasi. Ada orang-orang karena kemampuan finansial, dia mau mencoba mendominasi. Ada. Tapi orang kalau paham Allah Tritunggal, sekaya apapun dia, jadi rendah hati dia. Iya, pasti dia rendah hati, saudaraku dikasih Tuhan. Ada konflik, disembuhkan. Tapi bukan dengan kekuasaan. Kadang-kadang gereja pun konflik bisa diselesaikan karena kuasanya. Sebenarnya nggak selesai, cuman karena takut. Jadi semua damai aja. Tapi sebenarnya nggak damai dalam hatinya. Memang dasarnya. Orang nggak berani melawan karena dia power. Karena konflik diselesaikan dengan power. Kan Allah Tritunggal nggak begitu ngajarnya. Nggak begitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya masing-masing kita lah membangun ruang kasih. Nah, kabar buruknya begini. Ini kabar buruknya nih. Kalau dengar kabar buruk berarti sebentar lagi kabar baik. Habis itu tutup. Kabar buruknya begini saudaraku. Tadi udah saya katakan ya. Saling berdiam mengasihi. Saling lah semua gitu ya. Kabar buruknya adalah. Siapa yang bisa menerapkan itu? Siapa? Kita manusia berdosa. Cacat. Coba 2 Timotius 3 deh. Digambarkan 2 Timotius 3 nih. Kita ini seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tapi nggak apa-apa ayat 1 sampai 5. Ini kita. Kita ini semua begini. Gimana mau mengasihi? Ayo ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Yang kedua, manusia akan dan menjadi 2 inilah menjadi akar semua kejahatan tuh. Yang pertama, mencintai diri, egois, individualistis, apalagi beris-is. Egois, individualistis. Itu nanti hamba uangnya. Habis ya? Egois, individualistis, narsis. Apa lagi? Ada orang yang bangga sekali dengan gigi emasnya. Waktu ngomong gini senang banget dia. Jadi mau tunjukkan gigi emasnya. Narsis. Individualistis. Gak bisa. Biar gak tegang lah saudara. Hamba uang. Materialistis. Apa lagi ya? Uangis. Gak ada ya. Nah jadi cinta diri sama hamba uang itu menjadi akar semua. Makanya dikatakan di ayat pertama tadi, dunia ini tambah jahat. Hari terakhir datang masa yang sukar. Jadi makin ke depan, makin sukar dunia ini. Kenapa? Bukan karena datang perampok lah, ada setan giginya. Enggak. Karena kita ketemu orang-orang yang cinta diri dan hamba uang.
Itu bisa pasangan kita. Cobalah kalau pasangan kita egois banget. Aduh capek, hidup kita kok hidup tambah susah. Nggak usah mesti datang setan dulu deh, nggak usah. Datang perampok, nggak usah mikir ke situ. Menurut teks ini. Kita tinggal, teman-teman kerja, semuanya ego banget, egois banget. Aduh. Betul nggak? Sekitar kita hamba uang, ngomong apa aja dihubungkan sama uang. Yuk kesini yuk. Ada duitnya enggak? Ayo kita kunjungi si Anu. Ada duitnya enggak? Ayo kita begini. Capek hidup. Nah, model-model begini kita. Ayatnya yang ke berapa sekarang? 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang dan lain sebagainya. Siapa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Kabar buruknya adalah siapa yang bisa? Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Nah, disinilah kabar baiknya. Dan yang ketiga, saudaraku ya. Yang ketiga, tadi yang kedua dulu, baru kabar baik. Kita lihat kabar buruknya. Lalu yang ketiga, menjadi kabar baiknya, saudaraku. Ya, kabar baiknya bagi kita. Ya, apa itu? Kita lihatlah Tritunggal dalam penebusan. Ini dia keindahannya yang terakhir. Mau kita coba bahas ya. Tritunggal dalam penebusan. Selamat datang, Pastor Mario Hutagalung. Baru selesai ada seminar sekolah minggu di cabang kita yang Bekasi tadi. Pak Mario sebagai salah satu pembicara di sana. Nah, kita lihat saudaraku dalam penebusan. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa itulah sumber kasih yang mengutus. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, bagi satu ininya tisu aja. Jadi kita ini semua gambar dan rupa Allah sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, ketika manusia berdosa, ya, manusia itu kira-kira Tuhan bisa nggak menciptakan manusia yang lainnya? Bisa ya. Tapi kenapa enggak? Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan kita bukan barang rongsokan. Inilah tisu, udah lap keringat saya. Dulu main lah baunya ini. Ada yang mau? Kalau udah begini, kemana kita buat? Buang sampah kan? Misalnya ini tempat sampahnya. Udah dibuang ke sampah. Di mata Tuhan, saudara dan saya bukan sampah. Di mata Tuhan, saudara dan saya bukan barang rongsokan. Makanya begitu kita salah, gak dibuang sama dia. Tapi dia mau selamatkan. Dan itu semua bermula dari Allah Tritunggal. Karena, belum ada ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak-anaknya. Jadi Bapa itu sebagai sumber kasih yang mengutus. Ya kan? Penebusan dimulai dari hati kasih Bapa yang melimpah. Allah bukan hakim yang dingin, yang menuntut keadilan. Kurang aja kan salah ya. Enggak begitu Tuhan. Dalam kesalahan manusia, dari kekalahan, Tuhan sudah siapkan semuanya. Dialah sumber kasih yang mengutus saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian anak. Anak itu adalah keindahan kasih yang disalibkan. Itu anak. Ya, Bapa yang mengutus sumber kasih tadi itu saudaraku. Anak keindahan kasih yang disalibkan. Kemudian Roh Kudus, kasih yang menghidupkan. Kalau Pak Pendeta Robson sering menyampaikan begini. Bapa merencanakan, anak. Tadi baru sampai itu. Tadi juga ada tadi saya dengar. Bapa merencanakan, anak eksekutor untuk melaksanakan, kemudian Roh Kudus menerapkan keselamatan itu. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang kita baca ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya, ya kan? Bapa, betul kan? Kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bicara soal Yesus yang melakukannya. Lalu mundur, masih dalam satu konteks, tapi ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Coba mundur ayat yang kelima. Ya. Jadi kasih mengalir dari Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu kasih dinyatakan melalui anak. Lalu ayat yang kelima,
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Ayat 5. Siapa yang membuat lahir baru? Roh Kudus kan? Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi roh yang menerapkan. Saudara bisa lahir baru itu karena Roh Kudus. Bapa merencanakan, anak melakukan, Roh Kudus mengerjakan semuanya itu. Sehingga kita bisa memiliki hati yang baru. Hati yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Cobalah kita melihat betapa luar biasanya karya Allah itu. Dia yang maha mulia rela jadi hina. Dia yang maha kudus rela jadi dosa. Dia yang tinggi rela jadi rendah. Supaya kita yang rendah ditinggikan. Supaya kita yang berdosa dikuduskan. Supaya kita yang hina dimuliakan. Dia rela melakukan itu semua. Dan puncak keindahan itu dalam bagi kita saudara apa? Kita diundang masuk ke dalam kasih Allah itu. Ternyata penebusan tidak berhenti pada pengampunan dosa. Tapi mengundang kita. Sudah diselesaikannya di atas kayu salib saudaraku. Lalu diundang kita untuk masuk dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal itu. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Kita dulu musuhnya. Kita diundang masuk. Bersyukurlah kita sudah ada di dalam. Kalau sudah di dalam melangkahlah saudaraku yang terkasih. Supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tadi Pak Robson mengutip Michael Reeves. Kukutip juga Michael Reeves sekarang. Dia bilang, Tritunggal bukanlah teka-teki untuk dipecahkan. Tetapi untuk dinikmati. Jadi sehebat apapun kepintaran manusia. Dia tidak akan bisa menguraikan Allah Tritunggal dengan sempurna. Memuaskan siapapun. Karena Allah itu tak terbatas. Siapa kita yang terbatas mau coba menyempurnakan. Gak bisa. Itu sebabnya kata Michael Reeves. Tritunggal bukan teka-teki untuk dipecahkan. Tapi Tritunggal adalah Tuhan kita untuk kita nikmati. Nikmatilah saudaraku. Penebusan adalah Allah yang membagi kehidupan Tritunggalnya dengan kita. Itulah keindahannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah karena Kristus sudah datang kabar baiknya. Itulah memampukan kita. Kita bisa saling menundukkan diri. Bisa menciptakan ruang aman. Ruang nyaman di keluarga kita. Di komunitas di mana kita berada. Akhir kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keindahan Allah Tritunggal dalam penebusan. Adalah keindahan kasih yang bekerja dalam kesatuan. Bapa mengasihi dan merancang. Anak menebus dan mengorbankan dirinya. Roh Kudus memperindah dan menghidupkannya. Itu sebabnya kita bikin visinya apa? Menjadi gereja yang berpusat pada Injil yang memperindah dunia. Jadi akhir kata diharapkan selesai kita seminar 4 sesi Allah Tritunggal ini. Kita makin mengerti bagaimana aku berkomunitas. Bagaimana aku memperlakukan pasangan hidupku. Bagaimana dalam komunitas. Diharapkan saudara yang dikasih Tuhan, kita pulang dari sini, kita hidupi. Setelah kita hidupi saudaraku, bagikanlah kepada orang lain. Urutannya begini. Ya. Urutannya begini. Saya, kita, lalu mereka. Ini urutannya. Jadi pelajaran Allah Tritunggal yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama 4 sesi ini. Yang pertama, biarlah saya, kita renungkan, kita hidupi. Saya, amin. Setelah itu, kita. Baru mereka. Jangan buru-buru kita, saya dulu. Kalau kita tidak menghidupinya, akan sulit kita bicara sama orang lain. Jadi saya, kalau pakai gerakannya gini. Saya, ini untuk penerapannya. Saya, kita, lalu mereka. Jadi mimpi kita bisa kita dalam komunitas, apalagi ke mereka, kalau kita sendiri tidak menghidupinya. Renungkanlah Allah Tritunggal itu. Ingat, bukan teka-teki yang mau coba dipecahkan, tapi untuk dinikmati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.